Terima kasih. Oke. Nah, sampai mana tadi? Ini tadi arus kas inkremental ya, arus kas inkremental kita membandingkan ya antara cash flow perusahaan dengan proyek dikurangi dengan cash flow perusahaan kalau yang tanpa proyek ya, kita akan menghitung deltanya. Nah, yang perlu diperhatikan ketika menghitung arus kas inkremental, yang pertama terkait sangkos ya, sangkos atau biaya yang hilang ya, biaya yang hilang atau biaya yang tidak bisa ditresir atau di-tracing dari suatu produk gitu ya. Nah, itu tidak dimasukkan dalam perhitungan arus kas inkremental ya. Jadi sangkos ini contohnya adalah terkait biaya research ya. Ketika teman-teman belajar akuntansi di chapter intangible asset ya, itu ada fase itu ya, pas bagian research and development ya. Untuk biaya-biaya yang keluar di fase research ini cenderung jadi beban biasa gitu kan ya. Sedangkan yang di fase development ini yang bisa dikapitalisasi. Nah, biaya yang dikapitalisasi inilah yang bisa di-tracing ke produk gitu ya. Sedangkan yang riset ya kayak biaya pemasaran itu kan secara tidak langsung itu dia maksudnya tidak secara langsung dia berkaitan dengan produknya gitu ya. Nanti yang termasuk ke dalam perhitungan arus kas inkremental ini misalkan untuk biaya material gitu ya, kemudian biaya gaji ya, itu yang masuk gitu ya. Kalau untuk yang sangkos dan juga overhead, tahu ya biaya overhead ya, bukan biaya di atas kepala ya. Ini ketika teman-teman belajar akuntansi biaya, ada biaya overhead ya. Biaya overhead nih contohnya yang biaya utilitas seperti biaya listrik ya, biaya telepon ya, biaya listrik ya, terutama yang utilitas yang listrik gitu. Misalkan listrik itu kan nggak bisa di tracing dari produk mana listriknya gitu ya. Misalkan dia kan memproduksi HP gitu ya, mana listriknya kan nggak kelihatan gitu ya. Nah, untuk yang biaya-biaya seperti itu bukan merupakan arus kas inkremental ya. Kemudian yang kedua ya, arus kas inkremental ini dipandang sebagai sebuah efek sinergi positif ya dan negatif ya. Ada efek positifnya apa gitu, negatifnya apa, atau kita memandangnya sebagai opportunity cost ya. Jadi kalau menjalankan proyek ini ya, apa yang akan kita korbankan, apa yang akan kita peroleh ya, itu opportunity cost ya. Misalkan kalian kuliah ke STAN gitu ya, kalian kuliah ke STAN. Nah, opportunity cost-nya apa? Oh, nanti kesempatan bisa diangkat sebagai PNS gitu ya. Terus kerugiannya apa? Wah, harus kos di sini gitu ya, harus kos di sini, harus bisa dari orang tua ya. Nah, itu opportunity cost itu berarti apa? Kayak perbandingan apa yang harus dikorbankan dan apa yang diperoleh. Dan diharapkan nanti yang apa yang diperoleh itu jauh lebih besar daripada apa yang dikorbankan gitu ya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan kebutuhan modal kerja, working capital ya, apa sih itu kebutuhan ya, adanya kebutuhan yang muncul terhadap tambahan modal kerja ya dalam bentuk arus kas masuk ya dan arus kas keluar ini kadang nggak match gitu ya. Jadi arus kas masuk itu belum tentu sama dengan arus kas keluar ya. Jadi ada delta tadi ya. Nah, arus kas masuknya berapa, arus kas keluarnya berapa. Kemudian yang keempat, nanti dalam perhitungan inkremental arus kas ya, kita akan mengabaikan efek dari pembayaran bunga dan financing cost ya. Jadi kalau di dalam income statement ya, teman-teman belajar income statement ya. Nah, itu kan dari revenue atau sales revenue gitu ya, dikurangi dengan COGS, maka diperoleh gross profit ya. Gross profit dikurangi dengan seluruh beban-beban operasional ya, operating expense, maka akan diperoleh operating income.
yang akan diperoleh operating income. Operating income ya dikurangi dengan financing cost. Financing cost ini adalah interest expense ya. Maka akan diperoleh income before tax. Nah, nanti dalam perhitungan incremental arus kas yang financing cost atau interest expense itu nggak ikut diperhitungkan. Ya. Kita mulai menghitungnya ya. Perhitungan arus kas project atau kita menyebutnya free cash flow. Free cash flow inilah kalau dalam perhitungan net present value ya, ini yang akan di present value kan ya per periode ya, misalkan FCF periode ke-1, free cash flow periode kedua, periode ketiga akan di present value kan ya ke periode ke-0. Nah, kita akan mencari nih ya free cash flow ya. Nah, free cash flow ini akan kita hitung dari NOPAT ya. Net operating profit after tax ya. Atau net operating income. Jadi kalau di laporan keuangan ya, di laporan laba rugi ya, itu bagian operating income ya atau operating profit ya, dikurangi dengan pajak, yaitu adalah NOPAT ya. Net operating profit after tax. Jadi kalau mau mengerjakan ini kalian paham dulu ya postur dari laporan keuangan ya. Tadi kalau laporan laba rugi, ya, terutama di laporan laba rugi ya di sini ya, dari revenue dikurangi dengan COGS ya, tadi ya posturnya ya, revenue dikurangi dengan COGS ya, akan diperoleh gross profit. Gross profit akan dikurangi dengan beban-beban operasional. Beban-beban operasional di sini termasuk di dalamnya ada beban depresiasi ya. Nah, termasuk depresiasi ya. Itu akan kita peroleh yang namanya operating income. Nah, ini operating income ini yang masuk di sini ya. Net operating income atau net operating profit. Ya. Nanti dikurangi dengan pajak ya. Ditambah dengan ini yang NOPAT ya, NOPAT ditambah dengan depresiasi, itulah arus kas operasional. Nah, ini masih ingat ketika kalian menyusun laporan arus kas ya, laporan arus kas dari kegiatan operasional ya. Kalau laporan arus kas dari kegiatan operasional, ketika kita menyusunnya menggunakan yang metode tidak langsung, berarti kan dari net income kemudian ditambah dengan apa? Beban depresiasi, ya kan? Makanya di sini tambah juga ya, tambah beban depresiasi, ya. Ini operating cash flow. Ya. Operating cash flow itu diperoleh dari NOPAT, ya. NOPAT ditambah depresiasi, ya. Kemudian kita kurangi dengan kenaikan dari capital expenditure, ya. Dan dikurangi dengan kenaikan dari net operating working capital ya. Kalau kan ini ya net operating working capital ini mencerminkan nanti kenaikan dari account receivable ditambah kenaikan dari inventory dikurangi dengan kenaikan dari utang. Ya. Ini adalah net operating working capital. Kalau yang capex, ya ini biasanya pengeluaran-pengeluaran terkait aset tetap, ya. Ini karena capital expenditure, ya. Ini pengeluaran untuk aset tetap ini biasa disebutnya capital expenditure, pengeluaran modal. Kalau untuk yang beban-beban biasa itu namanya revenue expenditure, ya. Ini formula untuk menghitung free cash flow. Kita akan pecah satu-satu ya. Kita akan hitung dulu operating cash flow ya. Nanti kemudian baru kita sesuaikan dengan capex dan operating working capital. Berikutnya ini penjelasan ya mengapa biaya depresiasi ditambahkan. Nah, tadi kita akan menghitung apa? OCF ya, OCF. Operating cash flow ya, operating cash flow ya. Pada OCF ya, tadi formulanya adalah NOPAT ditambah depresiasi. Nah, mengapa di sini ditambahkan depresiasi gitu ya? Nah, pada saat menghitung pendapatan perusahaan ya yang dikenakan pajak, beban depresiasi itu dikurangkan ya.
Artinya beban depresiasi dia sebenarnya masuk di sini, masuk di net operating profit, ya kan? Ketika kita tadi menyusun revenue dikurangi COGS ya, dapat gross profit. Gross profit dikurangi dengan operating expense. Nah, depresiasi ini ada di dalam operating expense. Ya. Operating expense ini mengurangi gross profit kan ya, untuk kita peroleh operating income. Nah, depresiasi ini ketika di sini ya, ketika menghitung pendapatan yang dikenakan pajak yang di notepad-nya di sini, dia dikurangkan, ya kan? Depresiasinya dikurangkan nih, ya, dikurangkan dari gross profit. Dan karena dia sifatnya depresiasi itu kan sifatnya non kas gitu ya, transaksi yang sifatnya non kas. Ya, ketika teman-teman menjurnal depresiasi ya, itu kan jurnalnya depreciation expense pada akumulasi depresiasi, ya kan? Nah, nggak ada kasnya di sini, ya, nggak ada kasnya di sini, karena ini bukan transaksi kas, ya, bukan merupakan biaya tunai, maka beban depresiasi harus ditambahkan, di sini, ya, karena sifatnya non cash tadi. Ketika kita mau menghitung operating cash flow, kan cash di sini, ya, maka harus ditambahkan, ya. Ini karena pas jurnal ini nggak ada cash, beda ketika beda dengan beban gaji ya. Ketika kita bayar beban gaji, ya, kita akan jurnal salaries expense, kreditnya cash ya, bener-bener ada cash yang keluar ya. Sedangkan ketika depresiasi enggak ada cashnya sama sekali di sini ya. Jadi ini hubungannya ya, hubungan depresiasi dengan nopat ya, yang nopat itu berarti karena depresiasi itu merupakan komponen pengurang ya, komponen pengurang gross profit. Sedangkan sebenarnya depresiasi itu sifatnya non kas ya, transaksi non kas, maka harus ditambahkan kembali ya ke net operating income pada saat menghitung arus kas. Tuh. Nah, untuk beban depresiasi ya, kalau yang ini saya yakin kalian sudah hatam ya. Ini sudah dipelajari di prinsipal maupun intermediate accounting ya. Dalam menghitung beban depresiasi, ini kalau menggunakan yang garis lurus ya, ini akan kita hitung dari cost dari equipment ini adalah harga beli ya. Harga beli. Nah, cost-nya sebenarnya sampai sini nih cost-nya. Ya, cost-nya ini seluruhnya cost ini ya. Ya. Jadi cost ya itu adalah seluruh biaya ya, seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset siap digunakan. Ya. Ya, benar-benar siap digunakan. Jadi bukan hanya dari harga beli ya. Tapi misalkan kan perlu dikirim ya, berarti ada biaya pengiriman, mungkin ada beban pajak ya, ada PPN dan sebagainya, itu nanti juga masuk ya, masuk dalam komponen biaya perolehan. Berikutnya, kalau cuma dikirim saja nggak dipasang kan nggak bisa digunakan, maka biaya instalasi ini juga masuk dalam perhitungan harga perolehan ya. Kemudian kalau ada nilai sisa atau salvage value, yang salvage value adalah nilai sisa dari aset tetap pada akhir periode pemakaian gitu ya. Misalkan setelah 5 tahun ya, misalkan estimasi manfaatnya 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun nanti kira-kira nilai sisanya atau laku terjualnya berapa sih? Nah, itu estimasi nilai sisa ya. Nanti harga perolehan dikurangi dengan estimasi nilai sisa dibagi dengan estimasi masa manfaat. Nah, itulah beban depresiasi satu periodenya ya, dalam setahun ya. Nah, contoh untuk perhitungan biaya depresiasi. Misalkan ini perusahaan membeli sebuah peralatan senilai $500.000. Kemudian ada tambahan biaya pengiriman dan pemasangan sebesar $50.000. Nah,
Ini berarti ini harga belinya 500.000, kemudian ada biaya shipping dan installmentnya ya, itu 50.000. Berarti yang 50.000 ini masuk juga dalam perhitungan biaya perolehan ya, cost-nya. Berapa biaya depresiasi tahunannya jika peralatan tersebut diharapkan memiliki masa manfaat 10 tahun dan nilai sisanya 25.000. Nah, ini easy sekali ya buat kalian ya. Ini tinggal 500.000 ditambah 50.000 ya. Ini adalah harga perolehan dikurangi estimasi nilai sisa 25.000 dibagi 10 tahun. Ya, udah. Ini aja kan ya. Nah, maka biaya depresiasi tahunannya adalah $52.500. Nah, nanti biaya depresiasi ini akan ditambahkan ya dalam menghitung operating cash flow. 4 langkah ya, 4 prosedur ya dalam menghitung arus kas project atau free cash flow tadi ya. Pertama, kita akan mengestimasi arus kas project ya. Ini berarti apa? OCF ya, komponennya ya, operating cash flow. Kemudian kita akan menghitung kebutuhan modal kerja proyek. Nah, ini apa tadi? Net working capital. Net operating ya, net operating working capital. Berikutnya ya, menghitung kebutuhan pengeluaran modal ya. Ini yang capex. Ya. Berikutnya baru kita hitung arus kas proyeknya yang ini. Ya. Dengan sudah mengetahui operating cash flow-nya berapa, net operating working capital-nya berapa, dan capex-nya berapa. Ya. Yuk sekarang kita hitung satu persatu ya. Langkah pertama, mengestimasi arus kas operasi proyek. Nah, tadi OCF ya, operating cash flow, kita hitung dari NOPAT ditambah beban depresiasi. NOPAT kita peroleh dari net operating income atau net operating profit dikurangi dengan pajak ya. Kemudian NOPAT ini kita tambahkan dengan beban depresiasi. Kemudian langkah kedua, ya kita akan menghitung kebutuhan modal kerja proyek. Ya. Nanti misalkan pada saat penjualan meningkat ya, salesnya naik, ya. Kemudian saldo piutang dagang perusahaan akan cenderung bertambah. Apalagi kalau penjualannya banyak secara kredit, ya, maka piutangnya akan bertambah. Nah, di sisi lain ya, kalau penjualannya meningkat, pasti perusahaan itu membutuhkan apa? Membutuhkan persediaan kan ya yang untuk dijual. Ya, maka persediaannya ya inventorinya juga inventorinya juga meningkat ya. Nah, peningkatan sales, account receivable, inventory ini berdampak pada arus kas keluar. Kalau inventorinya bertambah, otomatis kan perlu ada pembelian ya. Kalau ada pembelian berarti perlu arus kas untuk bayar ya, perlu arus kas keluar ya. Nah, untuk perhitungan yang net operating working capital ya, ini kita peroleh dari kenaikan ya dari account receivable ya. Deltanya kenaikan ini maksudnya kenaikan kalau dengan project dan kalau nggak ada project ya. Ya, kalau nggak ada, kalau dengan project itu misalkan tadi ya dengan naiknya persediaan gitu ya, dengan kenaikan persediaan atau dengan banyaknya penjualan gitu ya, nanti kenaikan atau delta dari account receivable ini berapa sih gitu ya. Kemudian mengakibatkan pula pada kenaikan inventory itu berapa gitu ya. Nah, kenaikan dari account receivable dan kenaikan dari inventory ya, ini merupakan komponen dari perhitungan net operating working capital ya. Ya. Ini kan berarti kalau inventorinya naik gitu ya, inventorinya naik berarti asumsinya ya, berarti kasnya itu kan banyak yang keluar ya. Jadi untuk yang net operating working capital ini kalau terdapat delta gitu ya, terdapat deltanya naik gitu ya, deltanya positif itu justru naik ya. Ada arus kas keluar gitu ya.
Dan ini akan dikurangi kalau ternyata beli inventorinya itu secara kredit. Ya. Kalau beli inventorinya secara kredit kan belum bayar kan ya, belum mengeluarkan kas. Makanya untuk kenaikan account payable ini dikurangi. Ya. Jadi nanti untuk menghitung net operating working capital, ini kita hitung dari delta account receivable ditambah delta inventory dikurangi delta account payable. Ya. Nah, inilah net operating working capital. Berikutnya langkah ketiga tadi menghitung capex ya, menghitung kebutuhan pengeluaran modal suatu proyek. Ini biasanya di awal mau kadang di akhir juga kalau ada salvage value ya. Jadi pengeluaran modal ini terkait pengeluaran dari perusahaan untuk memperoleh aset tetap gitu ya. Pada saat proyek berakhir, maka kita akan menambahkan ya nilai sisa aset ke dalam arus kas bebas di tahun terakhir bersamaan dengan pemulihan modal kerja operasional ya. Jadi kalau yang ini yang pengeluaran modal nanti misalkan proyeknya 5 tahun ya, misalkan proyeknya 5 tahun 1 2 3 ya. Nanti di tahun ke-0 gitu ya, di tahun ke-0 dia akan ada pengeluaran ya, dia akan ada pengeluaran misalkan beli peralatan dan sebagainya gitu ya. Maka ada arus kas keluar ya, kita kasih tanda minus, ada arus kas keluar. Sedangkan kalau yang di tahun terakhir ya, di tahun terakhir itu nilai sisa ya, nilai misalkan ada nilai sisa ya, ada residual value atau salvage value itu akan kita tambahkan ya ke arus kas bebas, ke free cash flow. Jadi yang tadi yang formula ini, nah yang formula ini kalau nanti untuk menghitung misalkan di tahun terakhir, maka kalau misalkan ada residual value dari aset tetap, nanti ini menambah ya, kita tambahkan ke operating cash flow untuk menghitung free cash flow ya. Berikutnya ya, ini yang capex. Nah, ini yang perhitungan free cash flow-nya ya. Kita peroleh tadi dari operating cash flow ya, disesuaikan dengan capex dan net operating working capital ya. Operating cash flow kita peroleh dari NOPAT, net operating income atau net operating profit dikurangi pajak ditambahkan dengan beban depresiasi ya. Maka akan kita peroleh free cash flow. Sekarang kita coba selesaikan contoh kasusnya ya. Crockett Clothing Company sedang mempertimbangkan rencana investasi dalam bentuk pembelian mesin jahit yang dikaitkan dengan perubahan pendapatan proyek. Jadi ini proyeknya adalah beli mesin jahit ya. Nah, jadi ini proyeknya ya, proyek itu jangan dibayangkan harus yang bangun gedung gede gitu ya, enggak ya. Beli mesin jahit baru, nah itu juga merupakan suatu proyek ya. Nah, adanya pembelian mesin jahit ini diasumsikan nanti akan mempengaruhi perubahan terhadap pendapatan proyek. Perusahaan ingin mengetahui bagaimana dampak penurunan pada ekspektasi pendapatan. Justru ini efeknya itu ya, perubahan pendapatannya itu ya menurun nih pada ekspektasi pendapatan dari sebelumnya $360.000 menjadi $240.000 per tahun. Seperti apakah arus kas operasi proyek terhadap estimasi pendapatan yang telah direvisi tersebut? Ya. Jadi ini justru investasinya gitu ya, investasinya beli aset baru ya, ini akan menurunkan pendapatan. Mungkin bisa jadi karena itu ya depresiasinya tinggi gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, asumsinya berarti untuk yang mesin jahit itu ya akan memiliki masa gitu ya, masa manfaat gitu ya,
sampai dengan 5 tahun ya. Nah, efeknya ke pendapatan ya, untuk operating cash flow-nya seperti apa. Kita akan petakan dulu, ini yang akan kita cari ya. Arus kas tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima ya. Nah, operating cash flow ini ya nanti kita peroleh dari apa tadi? NOPAT ya ditambah depresiasi. NOPAT kita peroleh dari net operating profit atau net operating income dikurangi dengan pajak ya, after tax. Nah, ini data-data perusahaan, ini ada di buku ya. Nah, data-datanya diketahui. Nilai peralatannya, oh di soal belum disebutkan ya. Nilai peralatannya 200.000 misalkan. Kemudian masa manfaatnya 5 tahun ya, tanpa nilai sisa. Berarti beban depresiasi tahunannya adalah 40.000 ya kan. 200.000 salvage value-nya nilai sisanya 0 dibagi 5. Berarti depresiasinya adalah 40.000 per tahun. Nah, berikutnya operating expense ya, beban operasional yang sifatnya cash ya, cash operating expense. Misalkan untuk bayar gaji, bayar listrik dan sebagainya itu kan pakainya cash ya. Itu senilai $5.000 per tahun. Kemudian revenue ya, pendapatan per tahunnya tadi diestimasi ya sebesar 240.000 per tahun. Ini estimasi pendapatannya sama terus ya, dari tahun pertama sampai tahun kelima ini sama terus ya, sehingga untuk growth rate dari pendapatannya ini 0% ya. Karena ini sama terus ya, revenue-nya kan sama terus ya, sehingga tidak ada growth rate. Nanti untuk tahun pertama sampai tahun kelima bisa jadi sama, apalagi ini nggak ada salvage value ya. Nanti kita akan hitung bahwa cash flow-nya ya, operating cash flow-nya dari tahun pertama sampai tahun kelima itu sama gitu ya. Berikutnya COGS dibanding dengan revenue itu 60%. Net operating working capital-nya misalkan 78.000 ya. Required rate of return ya, tingkat bunganya 20%, tingkat pajaknya, tarif pajaknya 30%. Nah, kita hitung dulu ya. Ini mau menghitung OCF tadi ya, operating cash flow, kita peroleh dari NOPAT ditambah depresiasi. Ya, kita akan hitung NOPAT-nya lebih dahulu ya. Ini tadi tidak ada perubahan estimasi pendapatan ya. Ya. Jadi sepanjang tidak ada perubahan dalam pendapatan maupun sumber arus kas lainnya dari tahun ke tahun, tadi dari tahun ke-1 sampai ke-5, maka operating cash flow-nya akan tetap setiap tahunnya. Berarti OCF ya, tahun pertama sampai tahun ke-5 sama. Ya, berarti kita cuma menghitung sekali aja ya. Nih, untuk tahun pertama dan kelima, jadi estimasi project revenue-nya adalah 240.000 per tahun. Kemudian COGS-nya 60% dari pendapatan. Berarti 60% kalikan 240.000 ya, dapat 144.000. Pendapatan dikurangi COGS akan kita peroleh gross profit ya. Gross profit-nya 96.000. Gross profit dikurangi dengan beban-beban operasional ya. Beban operasional yang ini yang 5.000 yang sifatnya cash, kemudian beban operasional yang merupakan beban depresiasi ya. Ini operating expense-nya ya, operating expense. Totalnya 45.000 ya, sehingga net operating income atau net operating profit-nya adalah 51.000. 96.000 dikurangi 45.000. Tingkat pajaknya ya, tarif pajaknya 30% ya, 30% kalikan net operating income ya. 30% kali 51.000 ya, sebesar 15.300. Maka kita peroleh NOPAT ya. NOPAT net operating profit after tax ya. Jadi net operating profit atau net operating income dikurangi pajak
Ya, NOPAT-nya 35.700. NOPAT ditambahkan dengan depresiasi. Depresiasinya tadi 40.000, maka kita akan memperoleh operating cash flow. Ya, jadi operating cash flow dari tahun pertama sampai tahun kelima sama ya, 75.700. Nah, proyek ini memberikan kontribusi sebesar 35.700 ke dalam income operasional perusahaan ya setelah pajak. Kalau pendapatan tahunannya itu 240.000. Ya. Nah, hal ini menyajikan penurunan yang signifikan ya dari 69.300 pada saat pendapatan sebesar 360.000. Jadi kalau pendapatannya 360.000 ya, operating cash flow-nya itu ya. Kalau 240.000, operating cash flow-nya yang ini ya 35.700. Kalau pendapatannya 360.000 ya, operating cash flow-nya 69.300. Ini nanti boleh dibuktikan ya. Ini informasi yang di buku nih ya. Jadi kalau pendapatannya 360.000, operating cash flow-nya sekian ya, 69.300. Tapi kalau pendapatannya turun ya, ini operating cash flow-nya juga turun jadi 35.700 ya. Kemudian tadi biaya depresiasi merupakan biaya non tunai ya. Maka ketika menghitung arus kas operasional harus ditambahkan kembali. Berikutnya setelah menentukan ini tadi ketemu operating cash flow ya. Oh ini NOPAT ya, sorry yang ini NOPAT ya. Ini NOPAT ya. Ini NOPAT-nya 35.700. Ini NOPAT nih. Ini NOPAT. Net operating profit after tax-nya pokoknya kalau pendapatan turun ya pasti NOPAT-nya juga turun ya. Karena kan pendapatan ini yang di depan ya, maksudnya yang di paling awal diperhitungkan ya. Coba kalau yang 360.000 ya. 360.000 COGS-nya tadi 60%, berarti 36 kali 6. Berapa itu? 63216. Ya, 004 134.000. Kemudian ya pasti gross profit-nya lebih tinggi ya. Cash operating expense-nya dikurangi 45.000. Kurangi 45.000. 9 12 89 ya. 89 di kemudian dikurangi lagi dengan pajaknya. 89 kali 7 369 ya pas nih benar ya. Jadi kalau dengan revenue-nya 360 maka NOPAT-nya ya net operating profit after tax-nya 69.300. Sedangkan kalau pendapatannya 240.000 NOPAT-nya adalah 35.700. Jadi depresiasi tinggal ditambahkan ke NOPAT ya. Kemudian NOPAT ditambah depresiasi kita akan memperoleh operating cash flow ya sebesar 75.700 ya. Kemudian kalau pendapatannya turun ya, pendapatannya turun dari 360 ke 240, maka arus kas operasi ya OCF-nya juga pasti turun ya. Setelah memperoleh OCF gitu ya, setelah memperoleh OCF ini kita akan memperhitungkan itu dulu ya sebenarnya OCF kita akan memperhitungkan capex dan juga net working operating ya net operating working capital ya untuk menghitung free cash flow ya. Nanti free cash flow-nya itu yang bisa kita gunakan sebagai dasar untuk menghitung net present value, internal rate of return, payback period ya. Itu adalah free cash flow-nya ya.
Ini kalau kemarin kita menghitung net present value, maka kita akan mempresent value-kan seluruh arus kas dari periode sekarang, periode ke-0 sampai dengan periode ke-N. Ya. Untuk yang periode ke-0 ini mencerminkan arus kas keluar ya atas investasi atau initial cash flow ya. Tipikalinya adalah cash outflow ya, jadi arus kas keluar. Makanya kita beri simbol negatif gitu ya, namanya negatif berapa itu. Kemudian ya untuk arus kas tahun pertama sampai dengan tahun ke N ya ini bisa positif bisa negatif juga ya. Nah, yang kita perhitungkan di sini adalah free cash flow-nya ya, di present value kan. Kalau yang ini tadi ini baru OCF ya, baru operating cash flow-nya ya. Ini harus disesuaikan dengan capex ya dan juga net operating working capital untuk kita present value kan dalam menghitung net present value. Nah, dalam rangka menghitung net present value, ini kita tambahkan asumsi ya terkait yang OCF tadi. Tadi OCF-nya tahun pertama sampai dengan tahun kelima asumsinya sama 75.700 ya. Kemudian di sini tambahkan asumsi peningkatan modal kerja bersih ya pada tahun ke-0 adalah 70.000 arus kas keluar ya. Kemudian peningkatan modal kerja bersih ya net operating working capital di tahun kelima ini positif 70.000. Nah, ini yang dianggap sebagai apa? Pemulihan modal kerja ya. Di tahun ke-0 ketika proyeknya baru mulai gitu ya, atau ketika tadi mau baru mulai beli aset tetap itu ada arus kas keluar terkait peningkatan modal kerja yaitu 70.000. Nah di akhir tahun penggunaan ya, di akhir tahun kelima maka ada pemulihan ya modal kerja bersihnya itu kembali. Ini berarti ada kas masuk ya. Kalau ini berarti outflow, kalau ini adalah kas inflow ya, kas masuk. Kemudian kita misalkan tingkat diskontonya adalah 15%. Tadi nilai sisa dari aset tetapnya misalkan 0 ya. Maka kita akan menghitung free cash flow tiap periodenya ya. Untuk yang periode ke-0 atau inisial outlay ini biasanya arus kas keluar ya. Ini untuk beli ya. Ada arus kas keluar 200.000, ini untuk beli mesin jahitnya tadi ya, beli aset tetapnya. Kemudian tambahan arus kas keluar terkait net working capital. Nah, sehingga di tahun ke-0 free cash flow-nya adalah 270.000 arus kas keluar ya. Operating cash flow-nya ini belum ada ya, belum ada. Kemudian di tahun pertama sampai tahun keempat tadi dihasilkan bahwa operating cash flow ya di tahun pertama sampai tahun kelima ini sama 75.700. Jadi free cash flow tahun pertama sampai tahun kelima ini sama dengan operating cash flow-nya yaitu 75.700 ya. Tidak ada pengeluaran modal di tahun pertama dan sampai keempat dan juga tidak ada penambahan pengeluaran terkait net operating working capital. Sedangkan di tahun kelima, selain operating cash flow, tadi ada pemulihan modal kerja. Ya, modal kerjanya terpulihkan. Berarti kita tambahkan. Ya. Sehingga free cash flow-nya adalah 75.700 ditambah dengan 70.000. Maka kita peroleh 145.700. Ini jangan terdistraksi gitu ya dengan kata-kata less di sini ya, dengan pengurangan. Jadi minus plus itu hanya untuk menunjukkan bahwa itu arus kas masuk atau arus kas keluar gitu ya. Kalau yang pada tahun ke-0 ini cenderung kasnya keluar semua kan ya untuk memperoleh aset tetap ya. Sedangkan pada tahun terakhir ya nanti kalau misalkan di tahun terakhir itu ada nilai sisa gitu ya. Misalkan di tahun terakhir ada nilai sisa. Ini kebetulan nilai sisanya nggak ada ya, nilai sisa dari aset tetap. Nah, kalau ada nilai sisa aset tetap itu berarti menambah cash inflow
ya akan kita tambahkan di sini. Walaupun di sini kata-katanya less, tapi nanti perhitungannya kita tambahkan. Misalkan 5.000 gitu ya, berarti nanti 75.700 ditambah 5.000 ditambah 70.000. Ini pemulihan ya, pemulihan terhadap modal kerjanya. Ya. Jadi untuk tahun terakhir ya, untuk yang capex dan net operating working capital ini cenderung ditambahkan ya ke operating cash flow. Nah, gitu ya. Kemudian ini kita peroleh ya free cash flow-nya tahun ke-0 270 kas keluar. Di tahun pertama sampai tahun keempat 75.700, di tahun kelima 145.700. Angka-angka ini yang akan kita masukkan dalam perhitungan net present value ya. Untuk cash flow tahun ke-0 ya, ini arus kas keluar ya, minus 270.000. Tahun pertama sampai tahun keempat ya kita present value kan ya, yang tadi OCF sama dengan FCF-nya tadi ya 75.700. Kemudian yang tahun kelima itu yang di present value kan adalah 145.700 ya. Sehingga total net present value-nya adalah 18.560 ya. Ini net present value. Ini kembali ke rumus yang minggu lalu ya. Ini kalau menggunakan Excel. Berikutnya ya, apa sih pengaruh inflasi gitu ya dan penganggaran modal terhadap perhitungan free cash flow ini gitu ya. Nah, arus kas ya, arus kas yang menunjukkan gitu atau yang memperhitungkan inflasi di masa depan itu disebutnya gitu ya adalah arus kas nominal ya. Kemudian kalau yang tanpa melibatkan inflasi, jadi pertumbuhan ekonominya gitu ya itu dikesampingkan, nah itu adalah cash flow real. Ya. Nanti kalau ada tingkat bunga ya, kalau ada tingkat bunga nanti tingkat bunga dalam menghitung misalkan net present value gitu ya. Nanti kalau arus kas nominal ini berarti memakai tingkat bunga nominal. Sedangkan kalau yang menghitung arus kas real kita akan menggunakan tingkat bunga real ya. Ini seperti perbandingan itu. Kalau kalian sudah belajar ekonomi ya, ada PDB nominal, ada PDB real, ya kan? Ya. Kalau PDB nominal ya, ini kita hanya memperhitungkan angka-angka saja gitu ya. Inflasi sudah termasuk di sini ya. Ya, inflasi sudah masuk di sini. Sedangkan kalau yang PDB real ya, ini dengan apa sih kayak mengunci gitu ya, biar tidak ada efek inflasinya ya. Jadi kalau misalkan ada pertumbuhan, ya pertumbuhannya itu karena faktor itu sendiri. Pertumbuhan misalkan belanja gitu ya, karena faktor belanjanya itu sendiri, bukan karena kenaikan harga-harga. Nah, itu yang mungkin gambaran sederhananya ya. Ini kalau kalian menggunakan yang ini, yang PDB nominal dan PDB real. Berikutnya, ini yang terakhir ya, untuk menghitung arus kas pada proyek penggantian atau replacement project. Ini contoh sederhananya itu terkait mengganti ya aset lama dengan aset baru. Nah, pertama ini bedanya dulu ya antara proyek perluasan dengan proyek penggantian. Kalau proyek perluasan ya, itu kita melebarkan gitu ya, kita memperluas ruang lingkup operasi perusahaan, tapi tidak mengganti aset ya atau operasi yang sudah berjalan. Ini kayak apa sih, ekstensifikasi gitu ya. Kemudian kalau proyek penggantian ini mengganti gitu ya, memperoleh sesuatu, memperoleh aset yang lebih produktif ya atau lebih efisien untuk mengganti aset lama ya. Ini misalkan mengganti truk gitu, ganti truk lama ini karena kalau kendaraan yang lama itu biasanya kan biaya pemeliharaan, biaya reparasi itu kan relatif tinggi gitu kan ya. Nah, kalau yang baru kan enggak ya, maka kita ganti itu. Jadi kita akan melihat yang lebih efisien gitu ya kalau
proyek penggantian. Di fiturnya kalau di proyek penggantian ya, itu adalah penghematan, cost savingnya. Dengan adanya peralatan baru ini kita bisa menghemat biaya berapa sih gitu ya. Bukan dari bisa menghasilkan tambahan pendapatan berapa gitu. Untuk menganalisis nanti anggaran modal pada proyek penggantian, kita akan mengklasifikasi arus kas investasi dalam 2 kategori. Yang pertama kas ya, kas untuk keluar ya, kas untuk pengeluaran awal ya, initial outlay. Ini nanti kita akan membandingkan ya, atau menselisihkan antara biaya gitu ya, biaya investasi untuk memperoleh aset baru dikurangi dengan hasil penjualan aset lama gitu ya. Nah, ini adalah initial outlay-nya ya. Kemudian kita akan menghitung arus kas tahunannya ya, free cash flow ya, dari tahun pertama sampai tahun aset tetapnya itu masa manfaatnya habis. Gitu ya. Nah, pengeluaran awal ya, tadi initial outlay itu adalah apa tadi, perolehan ya, biaya untuk memperoleh aset baru dikurangi dengan hasil penjualan dari aset lama. Nah, biaya perolehan aset baru itu tadi terdiri dari harga beli ya, harga beli. Kemudian kalau misalkan ada instalasi ya, biaya pengiriman atau biaya instalasi. Kemudian kalau ada tambahan kas ya, pengeluaran terkait investasi dalam modal kerja bersih ya, ini ada delta net operating working capital ya. Ini berarti perolehan ya, aset baru ya. Tadi di awal kita hanya ini aja ya, biaya perolehan ya atau harga beli ditambah pengiriman sampai dengan instalasi. Nah, kemudian kalau dari pengadaan aset baru ini ya, kemudian itu menghasilkan delta ya, delta dari net operating working capital ya, maka ini akan kita tambahkan ke biaya perolehan aset baru. Nah, selanjutnya nanti hasil perhitungan ini ya akan kita kurangi dengan penjualan peralatan yang lama. Penjualan peralatan yang lama nanti akan disesuaikan dengan implikasi pajak dari penjualan peralatan yang lama ya. Kalau impas ya, book value sama dengan harga jualnya, berarti tidak ada gain, tidak ada loss, berarti tidak ada efek pajaknya ya. Jadi kalau ada gain ataupun loss berarti itu berimplikasi ya ke pajak. Ini kemungkinan ya, hasil pertama yang ini dulu, kita akan pertimbangkan yang ini dulu ya, untuk penjualan peralatan lama. Kalau peralatan lamanya dijual sebesar nilai buku ya, misalkan nilai bukunya 100, dijual seharga 100. Nah, ini kalau kita mencatatnya, itu kan berarti kita mencatat kas, kemudian kita akan hapuskan ya, kita akan mendebit akumulasi depresiasi dan akan menghapuskan misal peralatan gitu ya. Nah, nilai buku itu apa ya? Book value itu adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Ya. Ya tuh. Nilai buku bukan harga perolehan ya, tapi harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Jadi misalkan nilai bukunya 100 ya, artinya misalkan peralatannya itu 120 nilainya, kemudian akumulasi depresiasinya 20 ya. Jadi netnya ini nilai bukunya adalah 100. Dijual seharga 100. Ya. Maka impas kan jurnalnya udah balance, tidak ada gain, tidak ada loss. Ya, tidak ada gain, tidak ada loss, maka tidak ada implikasi pajak. Kemudian kalau terjualnya lebih besar daripada nilai buku. Tadi nilai bukunya misalkan 100. Kemudian harga jualnya ya
terjual seharga 140. Ya. Berarti kalau dari sini kita akan catat apa? Kas yang diterima 140, kemudian akumulasi akan kita hapuskan ya, akan kita debit sebesar 20, lalu peralatan akan kita hapuskan sebesar harga perolehannya 120, dan kita akan mengalami yang namanya apa? Gain. Ya. Kita akan mengalami yang namanya gain sebesar 40. Ya. Jadi ada gain 40.000. Ya, gainnya adalah selisih antara kas yang diperoleh dari penjualan dikurangi dengan book value. Ya, ini gainnya 40.000. Gain itu kalau di laporan laba rugi dia merupakan taxable income atau taxable gain. Jadi masuk dalam perhitungan nanti operating profit ya, yang akan dikenakan pajak. Ya. Karena dia gain ya, karena dia gain dari kegiatan biasa ya, kegiatan biasa. Ini merupakan taxable gain ya. Jadi ikut dikenakan pajak ya. Nah, kemudian berikutnya kalau misalkan book value-nya itu terjual lebih tinggi daripada kas yang diperoleh, berarti loss ya. Misalkan book value-nya itu 100, kas yang diperoleh hanya 80 ya. Berarti kita memperoleh kas ini misalkan 80.000, kemudian kita akan menghapuskan akumulasi depresiasi 20.000, kita menghapuskan peralatan ya sebesar harga perolehannya ya 120.000 ya, harga perolehannya 120.000, berarti ada loss ya. Ada loss ya di sisi debitnya, di sini lossnya sebesar 20.000. Nah, loss ini perlakuannya juga sama seperti gain, artinya dia ada di masuk dalam perhitungan itu ya, earning before tax ya, masuk dalam perhitungan earning before tax ya. Loss sebesar 20.000. Loss ini kan mengurangi ya, loss ini mengurangi. Tapi dia ikut kan, berarti ikut di perhitungan earning before tax ya, sebagai pengurang ya. Sebagai pengurang, maka itu termasuk ke dalam yang namanya taxable loss. Nanti akan bisa kita gunakan untuk mengoffset ya capital gain. Ya. Berikutnya untuk perhitungan arus kas tahunan ya. Untuk perhitungan arus kas tahunan bedanya dengan yang sebelumnya tadi, kalau untuk yang proyek penggantian ini kita akan mempertimbangkan ya perbedaan arus kas operasi yang baru dengan operasi arus kas yang lama ya. Jadi penggantian. Jadi yang free cash flow yang baru ya dibandingkan dengan free cash flow yang lama. Nanti selisihnya seperti apa? Nah, ini perbedaannya dengan yang kita perhitungkan yang bukan di proyek penggantian, yang free cash flow biasa tadi. Selanjutnya terkait perubahan dalam depresiasi dan pajak ya. Biaya depresiasi akan meningkat ya sebesar depresiasi aset baru, tapi akan berkurang sebesar nilai depresiasi aset yang digantikan. Jadi depresiasi aset lama akan kita hapuskan gitu ya, akan kita kurangkan dan kita akan menambahkan depresiasi aset yang baru ya. Jadi selisih juga ya untuk arus kas tahunannya. Kemudian terkait perubahan dalam modal kerja ya, ini tadi sama ya, terkait delta account receivable ditambah delta inventory ya dikurangi dengan delta account payable ya. Kalau untuk yang modal kerja ya, kita yang modal kerja, kalau yang di periode ke-0 ya, itu tadi biasanya adalah apa? Cash outflow ya, cash outflow. Kas keluar. Sedangkan pada periode terakhir ya, periode ke N itu pemulihan ya, pemulihan atas net operating working capital, maka nanti akan kita tambahkan ya, kita akan tambahkan ke cash flow.
Kemudian terkait perubahan dalam pengeluaran modal, ini kalau di awal tadi terkait itu ya, terkait perolehan ya, terkait perolehan initial outlay, nanti di akhir masa project yang akan kita perhatikan atau masuk dalam perhitungan cash flow kalau ada nilai sisa aset yang baru ya. Ini sebenarnya nilai sisa aset yang baru nggak diperhitungkan pajak ya, langsung nilai sisanya berapa itu akan ditambahkan ke cash flow ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh kasus ya untuk menghitung free cash flow dari kegiatan penggantian ya, replacement project. Di sini diminta menghitung proyeksi arus kas atas proyek penggantian mesin press pada perusahaan Leggett, di mana mesin baru menghasilkan net operating income tahunan sebesar $600.000. Mesin lama hanya menghasilkan $580.000. Peningkatan dalam pendapatan ini juga berarti bahwa perusahaan harus pula meningkatkan investasinya dalam net working capital sebesar 20.000 ya. Jadi nanti di initial outlay-nya ya, di initial outlay pas periode ke-0 itu ada tambahan pengeluaran untuk nih ya, pengeluaran net working capital ya. Estimasilah arus kas awal yang dibutuhkan untuk mengganti mesin lama dengan mesin baru dan estimasilah arus kas tahunan untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5. Ini data ya, data untuk mesin yang lama dan mesin yang baru ya. Terkait cost untuk defect apa ya, untuk apa sih produk-produk yang rusak atau menghasilkan yang kerusakan ya. Ini biaya yang dikeluarkan ya ketika menggunakan mesin lama ini lebih tinggi ya daripada menggunakan mesin baru ya. Jadi ada penurunan ya, ada penurunan annual cost. Kemudian net operating income-nya ini naik ya kalau menggunakan mesin yang baru dari 580 ya naik menjadi 600.000. Selanjutnya book value dari peralatan ya. Karena ini pada periode ke-0 gitu ya, pada saat mau ganti peralatan lama dengan peralatan baru, maka book value dari peralatan baru ini kita anggap sebagai harga beli ya, ini harga beli. Kemudian salvage value-nya kan berarti pada periode ke-0 belum ada ya. Nanti pada saat akhir periode ke-5 ya, ini salvage value-nya ya, residual value-nya adalah 50.000. Ini berarti nanti tidak masuk dalam perhitungan capex ya sebagai penambah kas ya di akhir tahun ke-5 karena dia ada salvage value-nya. Sedangkan yang peralatan lama ya, ini book value pada saat sekarang nih, pada saat mau dijual ya. Jadi kan kita harus menjual yang old, kemudian beli yang baru ya. Pada saat mau dijual, ini book value-nya adalah 100.000 ya. Kemudian salvage value-nya ini adalah nilai pasarnya ya, berarti ya nilai pasar dari aset yang mau dijual ini ya. Jadi ketika mau menjual yang peralatan lama ini akan memperoleh kas 150.000, sedangkan book value-nya untuk peralatan lama adalah 100.000. Berarti nanti akan ada gain ya. Yang ada gain 50.000. Berikutnya biaya shippingnya 20.000, biaya instalasinya 30.000. Ini nanti masuk dalam harga perolehan peralatan baru ya. Remaining project life-nya sama-sama 5 tahun ya. Kemudian net operating working capital-nya nih naik tadi ya, naik 20.000 tadi ya. Nah, untuk yang net operating working capital nanti di tahun ke-0 itu akan menambah pengeluaran, berarti ada cash outflow, sedangkan di akhir tahun ke-5 ya, karena ini 5 tahun ya, di akhir tahun ke-5 maka net working capital-nya tadi akan terpulihkan, berarti akan menambah kas sebesar 20.000 di akhir tahun ke-5 ya. Kemudian terkait gaji ya, gaji karyawan ya. Ini ternyata lebih efisien ya menggunakan mesin yang baru.
yang dari 200.000 ternyata menjadi 100.000 ya. Kemudian terkait biaya reparasi ya, dan pemeliharaan ya. Kalau yang ini reparasi ya, fringe benefit ya. Ini dari 20.000, kalau yang mesin baru itu cukup 10.000. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan justru menggunakan mesin baru ini lebih tinggi ya daripada kalau menggunakan mesin lama. Ya. Dari data ini kita akan analisis ya terkait free cash flow project penggantian mesin lama dengan mesin baru ini. Ya pertama dari initial outlay ya. Initial outlay-nya tadi dari perolehan mesin baru dikurangi dengan hasil penjualan mesin lama, dikurangi pajaknya. Ya. Mesin baru akan membutuhkan pengeluaran awal ya. Sebagian akan di-offset dengan arus kas setelah pajak dari mesin lama ya. Mesin baru akan membantu memperbaiki efisiensi dan mengurangi biaya perbaikan ya. Ini biaya perbaikannya akan turun nih dari 20.000 menjadi 10.000. Tapi meningkatkan biaya pemeliharaan tahunan ya. Dari yang 20.000 sekarang dengan mesin baru biaya pemeliharaan tahunannya menjadi 60.000. Nah, kita akan petakan cash flow-nya ya. Kita akan melihat apa sih selisih tadi kalau untuk yang project penggantian ya. Selisih cash flow dengan mesin baru dan dengan mesin lama ya. Dari cash flow untuk periode ke-0 untuk initial outlay sampai dengan periode kelima ya. Cash flow periode 1 2 3 4 5. Ya. Nanti akan yang cash flow yang baru ya, mesin baru akan kita kurangi dengan cash flow mesin yang lama. Nah, itulah delta cash flow-nya. Ini nanti yang akan kita libatkan untuk menghitung net present value ya. Oke. Nah, replacement cash flow ya atau delta cash flow-nya itu tadi kita tinggal menselisihkan ya, selisih antara cash flow mesin baru dengan cash flow mesin lama. Ya. Ini delta cash flow. Untuk arus kasnya ya perhitungannya masih sama ya tadi ya. Operating cash flow kita peroleh dari NOPAT ditambah beban depresiasi ya. Nah, untuk proyek penggantian pendekatannya ya. Untuk proyek penggantian pendekatannya itu terletak pada perbedaan dalam biaya dan manfaat dari mesin baru ditandingkan dengan biaya dan manfaat dari mesin lama ya. Kemudian ini berarti apa? Ini initial outlay ya, ini initial outlay. Atau nanti untuk menghitung cash flow pada periode ke-0 ya. Selanjutnya kita akan hitung arus kas keluar ya. Cash flow ya, arus kas keluar dan arus kas keluar awal ya, ini masih initial outlay ya. Setelah kita hitung yang cash flow pada periode ke-0, kita akan hitung juga cash flow tahunan ya, cash flow dari periode pertama sampai dengan cash flow periode kelima dari proyek penggantian ini. Nah, proyek untuk arus kas awal ya, kita akan peroleh tadi dari biaya yang dikeluarkan untuk mesin baru dikurangi dengan hasil penjualan mesin lama ya. Biaya perolehan mesin baru itu kita peroleh dari harga belinya ya, ditambah biaya pengiriman, ditambah biaya pemasangan, ditambah kalau ada apa tadi kenaikan dalam net operating working capital ya. Nah, ini yang perolehan mesin barunya ya. Kemudian dikurangi ya dengan harga jual mesin lama. Kemudian kalau ada efek pajaknya ya nanti bisa ditambahkan atau dikurangkan tergantung terjadi gain atau terjadi loss. Kita hitung ya initial outlay dari project ini. Yang pertama untuk menghitung cost mesin yang baru. Nah, tadi adalah harga jual ya, harga beli ya, harga beli 350.000, kemudian ditambah dengan shipping cost, ditambah dengan instalasi, ditambah ada kenaikan tadi dari working capital ya. Ini masuk ke dalam komponen perhitungan
kos dari peralatan baru ya. Jadi arus kas keluarnya adalah 420.000. Kemudian yang mesin lama dijual tadi ya, dijual dengan harga jualnya adalah 150.000 ya. Kemudian harga perolehan harga nilai bukunya ya. Nilai bukunya ya. Ini cash yang diperoleh, book value-nya tadi 100.000 ya. Berarti ada gain ya kan? Nah, ada gain 50.000. Gain ini adalah selisih dari kas yang diperoleh dengan dengan nilai buku ya, nilai buku yang 100.000. Berarti ada gain 50.000 ya. Gain tadi termasuk taxable gain ya, jadi harus dikenakan pajaknya. Tadi pajaknya 30%. Nah, sehingga penjualan ya, harga jualnya dikurangi pajak, maka diperoleh net cash flow dari penjualan mesin baru adalah dari penjualan mesin lama adalah 135.000 ya. Arus kas keluarnya 420.000, arus kas masuk dari penjualan mesin lama 135.000. Berarti netnya ya, replacement net cash flow-nya untuk inisial outlay-nya ya, untuk cash flow pada periode ke-0 adalah 285.000 kas keluar. Ya. Jadi total biaya mesin baru 420 ya tadi. Ini 420 karena ada kenaikan atas working capital tadi ya. Sebagian teroffset dengan mesin lama yang menghasilkan biaya bersih ya sebesar 285.000. Ini berarti arus kas periode ke-0 ya, keluar ya, arus kas keluar outflow. Kemudian kita cari ya cash flow periode pertama sampai ke-5 ya. Di mana arus kas tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 sama ya. Tahun ke-5 kenapa beda? Karena tadi ada apa? Ada salvage value. Ada salvage value dari aset baru ya, dari new asetnya. Ya. Dan juga ada pemulihan ya, pemulihan net working capital ya. Makanya yang cash flow yang tahun ke-5 beda ya. Kita akan hitung dulu ya cash flow tahun pertama ke-4 ya, maupun nanti tahun ke-5 ya. Pertama dari kas masuknya. Tadi kan kita akan membandingkan kas inflow ya, kas masuk ya. Nanti akan kita kurangi dengan cash outflow. Ya. Ya, kas masuknya atau penghematannya ya, atau penghematannya dari mana saja? Yang pertama terkait kenaikan operating income ya. Yang di sini. Net operating income-nya naik ya, menggunakan mesin baru ya, dari 580 naik menjadi 600 ya. Berarti ini kita perhitungkan ya sebagai penambahan cash inflow ya. Increase in operating income ya. Tahun pertama sampai tahun ke-5 sama ya, cash inflow-nya 20.000 selisihnya ya. Ini deltanya berarti ya, increase ya, delta operating income. Kemudian ada penghematan terkait gaji. Nah, penghematannya gajinya dari 200.000 ke 100.000. Berarti deltanya adalah 100.000 ya. Ada penghematan terkait salaries ya, salaries expense. Ya. Ini penghematannya 100.000 ya. Kita asumsikan sebagai cash inflow ya. Kemudian penghematan atas biaya untuk penanganan barang-barang yang rusak ya. Ini annual cost defect-nya kalau menggunakan mesin lama 70.000, kalau menggunakan mesin baru 20.000. Berarti penghematannya adalah 50.000. Reduce defect-nya ya, ini penghematannya 50.000. Kemudian penghematan untuk biaya ini ya,
biaya perbaikan ya, fringe benefit ya. Biaya perbaikan dari yang 20.000 turun menjadi 10.000 ya. Berarti penghematan atas biaya perbaikannya di sini ya nih. Turun 10.000. Ya. Kalau yang biaya maintenance ya, yang biaya maintenance ini justru naik ya. Berarti nanti akan menambahnya, akan masuk perhitungannya di cash outflow ya, justru ya, karena deltanya itu biayanya lebih banyak ya, deltanya biayanya lebih banyak, biaya yang keluar ya. Nah ini jadi sampai di sini ya untuk perhitungan yang cash inflow, penghematannya ya. Di tahun pertama sampai tahun kelima penghematannya sama ya, 180.000. Selanjutnya cash inflow-nya akan kita bandingkan dengan cash outflow, pemborosannya ya, apa yang biaya yang keluar yang lebih besar nih kalau menggunakan yang aset yang baru. Pertama, kenaikan terkait maintenance tadi ya. Maintenance-nya awalnya kalau menggunakan mesin lama itu 20.000 ya. Kalau menggunakan mesin baru 60.000 ya. Berarti pemborosan ya, atau ya, kenaikan dari maintenance-nya itu adalah 40.000. Nah, kenapa minus ya? Karena biaya yang keluarnya tadi ya menjadi lebih banyak. Kemudian terkait depresiasi ya. Depresiasinya kita lihat. Kalau menggunakan mesin yang baru ya, kalau menggunakan mesin yang baru nih depresiasinya ya, book value dikurangi dengan apa? Book value itu sudah itu ya, book value dikurangi dengan mana? Nih ya. Depresiasinya ya, book value ini 300 ya. Book value ya dibagi ya, book value itu kan berarti cost dikurangi dengan residual value-nya ya, itu adalah book value ya, berarti 350 dibagi 5 ya, berarti 70.000. Ini kalau menggunakan peralatan yang baru depresiasinya, sedangkan peralatan yang lama ini depresiasinya book value-nya 100.000 bagi 5 ya, berarti depresiasinya adalah 20.000 ya. Berarti delta depresiasinya ya, selisih depresiasinya ya dari 20.000 ke 70.000. Ya, berarti selisih depresiasinya adalah 50.000. Ya. Selisih depresiasinya lebih banyak ya. Jadi dengan menggunakan aset yang baru, beban depresiasinya jauh lebih tinggi ya, 50.000. Kemudian kita hitung net operating income ya. Net operating income ini dari sini tadi yang 180 ya, dikurangi dengan ini totalnya ya. Nah, jadi 180 dikurangi 90 ya. Jadi dapat net operating income-nya adalah 90. Jadi ini cash inflow yang 180 ya, dikurangi yang ini ya, kurangi maintenance, dikurangi depresiasi ya, maka diperoleh net operating income-nya yaitu 90 ya. Kemudian net operating income dikurangi dengan pajaknya, berarti pajaknya adalah 30% kali 90 ya, pajaknya 27.000 ya. Maka akan diperoleh NOPAT yaitu 63.000 ya. Ini NOPAT. OCF tadi adalah NOPAT ditambah depresiasi ya. Berarti OCF-nya ya, operating cash flow-nya tahun pertama sampai tahun kelima sama ya 113.000. Nah, yang berbeda nanti di tahun kelima ya. Di tahun kelima kita akan menambahkan ya, kita akan menambahkan cash flow ya, itu terkait pemulihan atas net operating working capital ya sebesar 20.000. Jadi kalau pas initial outlay ini menambah kas keluar ya, menambah kas keluar 20.000 ya. Kalau pas di tahun terakhir itu akan kita tambahkan ya ke kas masuk, maksudnya ke arus kasnya nanti jadi positif gitu ya, 20.000.
Kemudian di tahun kelima juga ada penambahan terkait capex ya, karena adanya salvage value. Ya, jadi dengan adanya salvage value itu diasumsikan akan menambah free cash flow. Ya, ini sebesar tadi salvage value untuk aset barunya adalah 50.000. Ya, sehingga free cash flow untuk yang tahun pertama sampai dengan tahun keempat itu 113.500, sedangkan yang tahun kelima ini totalnya adalah 183.500 ya. Ini tadi terkait peningkatan net operating income ya, net operating income naik 20.000 maupun yang net operating working capital ya, selisihnya 20.000 ya. Nah, setelah memperoleh ini tadi ya, free cash flow initial outlay ya, free cash flow initial outlay-nya 285.000 ya. Berarti CF ya, cash flow tahun ke-0-nya 285.000 negatif ya karena cash outflow. Kemudian cash flow tahun pertama sampai tahun keempat 113.000 dan free cash flow tahun kelima 183.000. Nah, maka selanjutnya kita bisa menghitung net present value dari proyek tersebut ya. Misalkan di sini tingkat diskontonya 15% ya. Maka untuk net present value-nya present value untuk cash flow pada periode ke-0 ya minus 285.000. Kemudian untuk free cash flow tahun pertama sampai dengan tahun keempat ini juga kita present value kan ya ke periode ke-0 dengan tingkat diskonto 15%. Kemudian yang free cash flow tahun kelima 183.000 ini juga kita present value kan ke periode ke-0 ya dengan tingkat diskonto 15%. Dari hasil perhitungan ini, kita memperoleh net present value 128.595,90. Net present value-nya positif. Berarti proyek ini atau pembelian aset baru ini layak untuk dilaksanakan.